Hadirin yang kami hormati, sebelum dilakukan ijab kabul, temantin pria menyerahkan mas kawin sebuah kitab suci Al-Quran untuk temantin wanita kepada wali. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Dressed in a traditional dress and a long kebaya, Mas Bolo and MBAKTD received congratulations from the guests, along with the hope that Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara, informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai kisah cinta Prabowo dan Titik Soeharto, didukung netizen untuk rujuk. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Kisah cinta Prabowo dan Titik Soeharto, didukung netizen untuk rujuk. Nama Prabowo Subianto masih terus menyorot perhatian publik sampai sekarang. Mulai dari karirnya di bidang pertahanan negara sampai beberapa kali mencalonkan diri sebagai presiden. Setelah memenangkan pemilu pada Februari 2024 lalu, kini Prabowo akhirnya telah resmi dilantik menjadi Presiden RI ke-8. Akan hanya itu, kisah cinta Prabowo dan Titik Soeharto pun tak kalah menarik. Banyak yang menyebut kisah cinta mereka seperti drama Korea karena seakan terpaksa harus berpisah karena isu politik. Meski sudah bercerai sejak lebih dari 20 tahun lalu, pasangan ini masih tetap menjalin hubungan baik. Berikut potret lawas Prabowo dan Titik Soeharto yang mesra dari sepasang suami istri sampai akhirnya berpisah. 1. Titik Soeharto adalah murid dari ayah Prabowo. Perkenalan Titik Soeharto dan Prabowo Subianto tak jauh dari peran ayahnya. Titik Soeharto diketahui merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo. Sumitro merupakan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, UI, di mana Titik belajar. Sumitro jugalah yang memperkenalkan Titik pada Prabowo. Dalam biografi Sumitro, tertulis bahwa Prabowo jatuh cinta pada perempuan pemilik nama asli Siti Hediati Haryadi itu. Keduanya menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. 2 bukan cinta pertama, tapi serius jalani hubungan. Sumitro berpesan kepada Prabowo untuk serius menjalin hubungan dengan Titik, kalau tidak, ia akan dianggap payah. Pasalnya, Titik bukanlah cinta pertama Prabowo. Mantan perwira TNI itu ternyata pernah menjalani hubungan istimewa dengan beberapa perempuan saat masih muda. 3 mantap melamar sang anak presiden. Prabowo pun akhirnya serius membawa hubungannya dengan Titik ke jenjang pernikahan. Bersama ayahnya, ia melamar Titik ke kediaman Soeharto. Presiden kedua Indonesia itu menyambut dengan penuh kehangatan. Bahkan tim Soeharto, istri Soeharto juga amat bahagia. Namun, Purnawirawan Jenderal Besar TNI itu tetap memberi wejangan, sebab dia tahu bahwa pernikahan mereka tak lepas dari sorotan publik. Seperti yang diketahui, saat itu kedua orang tua mereka merupakan tokoh terkemuka Indonesia. Soeharto adalah Presiden RI, sementara Sumitro adalah cendekiawan yang dihormati. 4. Menikah di TMI. Prabowo dan Titik menikah pada 8 Mei 1983 di Taman Mini Indonesia Indah, TMI. Tentu pernikahan mereka digelar sangat megah, mengingat keduanya berasal dari kalangan terpandang. Pengikatan janji suci pasangan tersebut disaksikan oleh mantan Panglima ABRI, Jenderal M. Jusuf. Pernikahan menikah dihadiri oleh seluruh keluarga kedua mempelai. 5 usung adat Jawa dan berbusana seragam militer. Pernikahan tersebut digelar dengan mengusung adat Jawa. Keduanya berbusana pengantin Jawa dan mengikuti serangkaian prosesi. Dalam foto lainnya, Prabowo juga terlihat mengenakan seragam militer di hari pernikahannya, sebab jabatannya kala itu adalah Wakil Komandan Detasemen 81 Kopassus. 6. Dikaruniai seorang anak laki-laki setelah setahun menikah. Dari pernikahan tersebut, Prabowo dan Titik dikaruniai anak laki-laki sematawayang yang diberi nama Ragowo Hedi Prasetyo atau disapa Didit Prabowo. Didit lahir setahun setelah pernikahan ayah dan ibunya, tepatnya di Jakarta pada 22 Maret 1984. Lahir di Indonesia, anak laki-laki tersebut justru tumbuh besar di kota Boston, Amerika Serikat, kemudian tinggal di Paris, Prancis. Kini,
Putra Prabowo itu diketahui berprofesi sebagai perancang busana setelah menempuh pendidikan selama 4 tahun di Parsons School of Design, New York dan École Parsons Paris. 7. Setia dampingi satu sama lain. Pasangan beda usia 8 tahun itu sangat harmonis setelah menikah. Keduanya selalu mendampingi satu sama lain. Salah satunya ketika Titik berhasil meraih gelar sarjana setelah menikah dan memiliki anak. Prabowo hadir ke wisuda Titik untuk mendampinginya. Ia juga menjadi sarjana pertama di keluarga cendana itu saat saudara-saudaranya selalu gagal lulus kuliah. Selepas wisuda, Titik ingin fokus mengurus anak terlebih dahulu. Titik juga setia mendampingi Prabowo, terutama pada penugasan di militer. Ia rela berpindah-pindah tempat tinggal agar tetap bisa bersama sang suami, bahkan kerap kali ditinggal demi mengabdi kepada negara. 8. Orang tua dan mertua mulai bersitegang. Pada tahun 1995, ketegangan mulai menghampiri dua keluarga besar ini. Ayah Prabowo mulai bersikap terbuka dan berani untuk mengkritik kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Soeharto. Bahkan, Sumitro juga menerima lawan politik Soeharto, yakni HR Darsono. Salah satu kritik Sumitro yang membuat Soeharto marah adalah soal sinyal terkait kebocoran 30% dari dana pembangunan. Bila Sumitro mengkritik, maka Titik Soeharto akan datang ke ayah mertuanya itu untuk menyampaikan pesan dari ayahnya. Namun, pesan dari Titik tak pernah digubri Sumitro. Orang tua dan mertua bersitegang, hal tersebut juga mulai berimbas ke rumah tangga Prabowo dan Titik. 9. Soeharto lengser, Prabowo dituding jadi dalangnya. Pada tahun 1998, kerusuhan mulai terjadi. Banyak mahasiswa yang menduduki gedung parlemen dan meminta Soeharto meninggal kursi kepresidenan. Saat Soeharto akhirnya lengser dan rezim pemerintahannya jatuh pada 21 Mei 1998, hubungan Prabowo dan Titik pun terdampak. Keluarga cendana marah dan menuduh Prabowo ikut serta dalam gerakan pelengseran tersebut dengan membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR. Dua ipar Prabowo juga menuliskan amarahnya dalam bukunya. Prabowo saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat, Pangkostrat, dan dinilai punya peran penting dalam mengantisipasi kericuhan massa. Ketika itu, Titik disebut-sebut menangis melihat Prabowo dituduh mengkhianati Soeharto. 10. Pisah setelah 15 tahun bersama. Setelah kelengseran Soeharto, karir Prabowo di bidang pertahanan negara itu juga berakhir. Tanggal 25 Mei 1998, Letjen Prabowo Subianto resmi dicopot dari Pangkostrat dan dikirim ke Bandung untuk menjadi Komandan Sesko Abri. Tak berapa lama kemudian, karir militernya diakhiri oleh Wiranto setelah melakukan pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira, DKP. Hasil pemeriksaan itu mengatakan kalau Prabowo terbukti melakukan pelanggaran HAM berat atas kasus penculikan aktivis. Akhirnya Prabowo memutuskan memilih menjadi pengusaha di luar negeri guna menyusun hidup yang baru. Ia pergi ke Yordania untuk mengasingkan diri dan menjalani hidup di negeri orang pada akhir tahun 1998. Hal inilah yang disebut-sebut menjadi penyebab Prabowo dan Titik berpisah. Namun, tak ada yang tahu persis kapan pastinya mereka berpisah, termasuk apakah keduanya sudah benar-benar bercerai atau tidak. 11. Masih sendiri setelah 26 tahun berpisah. Selama 26 tahun berpisah, pasangan ini masih menjalin hubungan yang baik. Keduanya juga masih kerap tampil bersama dalam berbagai acara. Bahkan, baik Titik maupun Prabowo, betah sendiri atau tak mencari pasangan setelah perpisahan mereka. Hal ini membuat spekulasi publik memanas karena mereka seakan menyiratkan kalau keduanya setia pada satu sama lain dan masih saling mencintai. Banyak netizen yang menyebut kisah mereka seperti drama Korea. 12. Diharapkan rujuk kembali saat ini. Hubungan yang baik itu diharapkan berakhir dengan bahagia. Banyak yang mendoakan agar Prabowo dan Titik segera rujuk. Apalagi selama Prabowo 3 kali mencalonkan diri sebagai presiden, Titik selalu mendukung penuh dan berada di sisinya. Mereka juga semakin sering bertemu setelah Titik menjadi pengurus Gerindra, partai politik yang didirikan Prabowo. Dalam sebuah video lawas bincang-bincang dengan Aiman Wicaksono di sebuah stasiun televisi, Titik mengungkap hubungannya dengan ayah dari anaknya itu saat ditanya tentang rujuk. Gak usah kok rujuk, kita nih hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa. Gak seperti yang di infotainment kalau ada orang bercerai harus selisih-selisih atau ribut apa, kita gak pernah ribut. Kita selalu satu suara, ungkap Titik. Saya punya anak, kita saling sama-sama membesarkan anak, dan kita selalu komunikasi, lanjutnya. Kita gak pernah berantem apa-apa. Orang tidak pernah berantem, jadi nggak ada istilah rujuk, terangnya. Itulah kisah cinta dan potret lawas Prabowo dan Titik Soeharto yang diharapkan bersama kembali. Kisah cinta Prabowo Subianto dan Titik Soeharto yang penuh lika-liku.
Kisah cinta antara Prabowo Subianto dan Siti Hediati Haryadi, yang lebih dikenal dengan nama Titik Soeharto, telah menjadi salah satu legenda dalam sejarah asmara Indonesia. Meskipun kini kisah cinta mereka telah berakhir dengan perceraian, namun perjalanan cinta mereka tetap menjadi topik yang menarik untuk ditelusuri. Berikut adalah kisah cinta Prabowo Subianto dan Titik Soeharto yang penuh dengan lika-liku. Awal mula cinta. Prabowo dan Titik mulai saling mencintai 2 tahun sebelum mereka memutuskan untuk mengikat janji suci pernikahan. Menariknya, Titik bukanlah cinta pertama bagi Prabowo, namun hubungan mereka mendapat restu dan dukungan penuh dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo yang merupakan seorang ekonom terkemuka dan juga mentor bagi Titik. Sumitro bahkan memberikan pesan khusus kepada Prabowo agar serius dalam menjalin hubungan dengan Titik hingga ke jenjang pernikahan. Prosesi lamaran. Ketika Prabowo menyatakan niatnya kepada ayahnya, Sumitro dengan cepat melamar Titik atas nama anaknya. Sumitro pergi ke kediaman Presiden Soeharto untuk menyampaikan maksud tersebut. Meskipun disambut dengan hangat, Soeharto sebagai ayah Titik, memberikan beberapa ujangan mengingat bahwa pernikahan tersebut tidak akan luput dari sorotan publik. Kehadiran sang buah hati. Pernikahan Prabowo dan Titik yang dilangsungkan pada 8 Mei 1983, membuahkan seorang putra bernama Ragowo Hedi Prasetyo. Didit, sapaan akrabnya, menghabiskan masa kecilnya jauh dari Indonesia, belajar dan tumbuh besar di kota Boston, Amerika Serikat, dan kemudian di Paris, Prancis. Kini, Didit dikenal sebagai seorang desainer busana yang mendapatkan pendidikan dari Parsons School of Design di New York dan École Parsons à Paris. Keretakan rumah tangga. Permasalahan mulai muncul dalam rumah tangga Prabowo dan Titik pada tahun 1995, yang ditandai dengan kritik tajam yang dilontarkan oleh Sumitro tentang pengelolaan dana pembangunan yang tidak transparan. Hal ini memicu kemarahan Soeharto dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika keluarga mereka. Berakhirnya sebuah ikatan. Perceraian mereka terjadi di tengah-tengah keruntuhan rezim Soeharto pada Mei 1998. Peristiwa politik yang mengguncang negeri ini turut mempengaruhi kehidupan pribadi Prabowo dan Titik. Keluarga Cendana merasa kecewa dan merasa Prabowo memiliki peran dalam kejatuhan Soeharto. Tidak lama setelah itu, Prabowo dipecat dari dinas militer dan memutuskan untuk mengasingkan diri ke Yordania. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.